Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 11 SMK seantero Indonesia. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meraih cita-cita, kemudian tetap rajin membaca buku, kemudian jangan lupa kalian harus tetap menjaga lingkungan sekitar kalian. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Kemudian rawatlah tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Karena sekarang efek global warming itu sudah merajai dunia ini. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap belajar kembali bersama Pak Indra? Baik, materi yang akan kita bahas hari ini adalah resensi. Materi ini untuk kalian kelas 11 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian resensi. 2. Peserta didik mampu menentukan struktur resensi. 3. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan resensi. 4. Peserta didik mampu menentukan media yang digunakan untuk menulis resensi. Baik, sebelum Pak Indra membahas lebih lanjut tentang apa itu resensi, Pak Indra seperti biasa ingin membacakan sesuatu buat kalian ya. Simak baik-baik. Oke, Pak Indra baca halaman 207 dari buku siswa kelas 11 ya. Halaman 207 itu ada satu cuplikan resensi ya. Itu diambil dari judul bukunya Teknik Bermain Gitar. Penulisnya Famoya, kemudian penerbitnya Terbit Terang Surabaya, kemudian kota terbitnya Surabaya, tahun terbitnya 1999, jumlah halamannya 80 halaman. Ya, saya cuplikan satu paragraf dari resensi ini, yaitu di paragraf terakhir. Kalian simak baik-baik ya. Teknik seni bermain gitar ini merupakan buku yang menarik. Itu terletak pada bab bodi gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Kamu garis bawahi kalimat tadi, teknik seni bermain gitar ini merupakan buku yang menarik. Itu satu contoh penggalan resensi. Kemudian saya punya lagi dari halaman sebelumnya, yaitu halaman 206. Itu halaman 206 ya. Judul resensinya Valentino Rossi Sang Juara. Identitas bukunya sudah dipaparkan di situ, ada judul buku, kemudian judul asli karena ini buku terjemahan, kemudian ada penerjemahnya siapa, penerbitnya apa, kemudian jumlah halaman. Ada pendahuluan dan ada isi resensi. Ada 2 resensi. Kalau menurut kalian, mana yang lebih tepat itu? Ada resensi yang gitar tadi atau resensi yang Valentino Rossi? Dari struktur, dari sistematikanya. Nah, nanti akan kita bahas di sistematika atau struktur resensi. Baiklah, kalau begitu, sekarang kita simpulkan bersama-sama ciri-ciri dari resensi. Ada yang tahu di rumah? Angkat tangan. Ciri-ciri resensi yang pertama, ada karya atau ada buku yang digunakan untuk sumber resensi. Yang kedua, ada penilaian tentang buku atau karya yang diresensi tadi. 3 tadi ada kalimat buku ini merupakan buku yang menarik. Berarti itu adalah keunggulan daripada buku. 4, kelemahan buku. Nah, itu adalah ciri-ciri dari resensi. Nah, lanjut kita pada pembahasan berikutnya adalah pengertian resensi. Yuk kita simpulkan bersama-sama sahabat rumah belajar yang ada di rumah. Kalau begitu, resensi adalah, kita simpulkan bersama-sama ya, kegiatan menilai, membahas, mengkritik, mengulas, mengungkapkan kembali isi yang ada dalam sebuah karya.
Karya itu boleh berupa novel, berupa cerpen, berupa buku non-fiksi juga boleh. Tidak hanya buku fiksi, buku non-fiksi juga boleh. Kemudian berupa lagu juga boleh. Itu pengertian resensi. Lanjut kita pada sistematika atau struktur resensi. Yang pertama, judul resensi. Yang ada judulnya tadi resensi yang mana? Yang Valentino Rossi ya. Kemudian yang kedua, identitas buku. Identitas buku itu mulai dari judul buku, kemudian ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, dan ada jumlah halaman. Yang ketiga, struktur atau sistematika resensi yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan di situ memperkenalkan pengarang dan tujuan daripada penulisan resensi tersebut. Kemudian yang keempat, inti atau isi resensi. Biasanya dalam inti atau isi resensi itu ada sinopsis dari buku tersebut. Kemudian yang kelima, ada keunggulan buku atau keunggulan karya. Kemudian yang keenam, ada kekurangan karya atau kekurangan buku. Yang ketujuh, penutup. Penutup itu biasanya ini kesimpulan. Layak nggak buku ini dibaca untuk kalian para pembacanya. Lanjut, kita berikutnya pada kaidah kebahasaan resensi. Kaidah kebahasaan resensi yang pertama yaitu konjungsi penerang. Konjungsi adalah kata hubung. Contoh konjungsi penerang, bahwa, yaitu, adalah, dan lain sebagainya. 2. Konjungsi temporal. Konjungsi kata hubung temporal waktu. Berarti konjungsi temporal adalah kata penghubung waktu. Sering kita bahas di teks-teks sebelumnya ya. Contohnya lalu, kemudian, setelah, dan lain sebagainya. 3. Konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausal. Contohnya sebab, karena, sehingga, akibatnya. 4. Yaitu pernyataan, saran, atau rekomendasi. Contohnya sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Baik, kita tinggal satu pembahasan yaitu media untuk menerbitkan atau menulis resensi. Media menuliskan resensi itu biasanya ada di media massa. Media massa contohnya ada di koran, ada majalah, kemudian sekarang lebih berkembang ke media online yaitu situs-situs berita dan lain sebagainya atau portal berita. Baik, itu materi tentang resensi untuk kalian kelas 11. Sudah paham? Kalian di rumah silakan belajar untuk membuat resensi suatu karya. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, sahabat rumah belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam rumah belajar.